tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Lagi on fire nih. Oke, tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Oke, let's get the ball rolling. Pada kesempatan kali ini kita nih udah ada di part ketiga nih dari pembahasan tentang grammar. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang grammar ini, saya pengen kalian untuk flashback tentang apa yang sudah kita bahas di part 1 sampai part kedua. Jadi saran saya kalau kalian ingin belajar tentang grammar, jadi kalian harus runtut ya, mulai dari part 1, part 2, terus ini baru yang ke part 3. Kemudian a little bit flashback from the previous topic. Jadi untuk yang pertama kemarin kan kita sudah membahas yang namanya grammar, atau grammar itu masuk dalam bahasa yang mana. Jadi for your information again, kalau language secara umum kan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada spoken language, yang kedua ada written language, kemudian ada sign language. Dan si grammar ini masuk dalam written language. Nah, itu ya yang perlu kalian tanamkan, bahwa kalau memang peraturan-peraturan atau sistem yang ada pada grammar itu memang diperuntukkan dalam bahasa tulis gitu. Kemudian kita flashback lagi yang kemarin kita bahas bahwa untuk untuk grammar itu komponennya ada 5 ya. Ada alphabet, ada word, ada phrase, ada clause, kemudian yang terakhir ada sentence. Nah, 5 ini kemarin kita juga sudah bahas bahwa kalau kita pengen tahu grammar, kata atau word yang kita bahas kemarin tuh ada 8 ya. Ada noun, ada pronoun, ada adjective, ada adverb, ada verb, ada preposition, ada conjunction, dan juga yang terakhir ada apa coba? Exclamation gitu. Jadi ada 8 ya kata. Dari alfabet kata kita udah bahas. Sekarang kita mengulik tentang komponen grammar atau komponen bahasa tulis yang ketiga, yakni phrase atau frasa. Nah, oke. Saya hapus dulu ini ya. Nah, untuk frase ini saya akan mengawali untuk frase yang pertama. Yang kan kita bahas adalah noun phrase. Noun phrase kita singkat dengan NP ya. Nah, yang namanya noun phrase ada kata noun, ada kata phrase. Jadi frase kata apa? Frase kata benda, bener banget. Jadi yang namanya phrase kemarin kan rangkaian atau kombinasi dari kata-kata. Jadi kita sebut sebagai frase. Nah, frase berarti kalau rangkaian dari kata-kata itu artinya katanya lebih dari satu. Nah, di dalam noun phrase ini atau rangkaian kata benda ini ada word order. Kita singkat dengan WO ya. Yang namanya WO itu adalah formula. Nah, yang formulanya seperti apa? Kalau kita ingin ngerangkai noun phrase ini, maka formulanya seperti apa? Maka formulanya adalah modifier dan juga head. Nah, kemarin kan kita sempat singgung-singgung tuh mengenai modifier dan juga head gitu ya. Kita singkat aja modifier M, dan untuk headnya H atau H gitu ya. Nah, itu. Jadi ada modifier, ada head. Kita flashback atau refresh ke kemarin lagi ya, bahwa yang namanya modifier itu sesuatu yang nempel. Kemudian kalau head adalah kepala. Kita tuh sempat kemarin bahas preposition ya. Jadi preposisi adalah kepalanya, kemudian diikuti oleh noun.
Jadi contohnya in university kemarin. Kalau yang ini ada modifier kemudian ada head, di mana modifiernya tuh nempel, yang nempel itu di depan kemudian diikuti oleh head, malah kebalikannya, malah kepalanya itu ada di belakang gitu. Modifier ini ada syaratnya, ada requirement-nya. Jadi kalau kalian nyari modifier, maka yang jadi modifier adalah kata adjective. Nah, flashback lagi tuh yang kemarin saya akan membahas mengenai fungsi dari adjektif di dalam kalimat. Bahwa fungsi dari adjektif dalam kalimat itu tidak bisa dia dikatakan sebagai subjek, verb, objek, atau yang lain. Itu nggak bisa dikatakan seperti itu. Dia bisanya tuh fungsinya jadi di sub kalimat gitu ya. Jadi dia menempel pada kata yang lain yaitu noun. Nanti kita bahas bahwa headnya kan kepala nih, kita lagi bahas noun phrase nih, berarti headnya berarti ya noun. Intinya ada pada noun ini, dia headnya adalah noun. Kalau preposisi kemarin kan kepalanya ya preposisi. Kalau kita bahas noun phrase berarti kepalanya ya noun atau kata benda gitu. Jadi adjektif bisa dikatakan bagian dari kalimat ketika dia nempel pada kata benda kayak gitu. Nah ini modifier, adjective, dan juga head yaitu noun. Kemarin kita sudah contohkan ya bahwa contoh dari modifier plus head ini saya tidak bahas formulanya kemarin, tapi saya membahas contohnya kemarin yang nempel tuh kayak beautiful girl gitu, atau handsome man, atau clever cat kayak gitu, atau angry bird. Nah kayak gitu. Nah itu adalah contoh dari noun phrase. Nah, itu ya yang perlu kalian ketahui tentang noun phrase. Gitu. Terus kalian pengen tanya nih, bisa nggak kalau noun phrase ini formulanya nggak hanya gini doang, jadi modifiernya itu banyak. Jawabannya gimana? Ada yang tahu? Tik 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 tik. Gimana? Bisa nggak? Sangat bisa teman-teman. Jadi ini kan formula dasar. Jadi base formula. Kalau kalian pengen nambahin modifiernya jadi banyak, it's very possible. Contohnya ya, ada modifier lagi, kemudian ada head. Tentunya ini adjektif ya, adjective, and noun. Bisa. Contohnya ada the beautiful woman. Nah, the beautiful woman. The itu juga adjektif loh ya teman-teman. Kalau di dalam kamus Oxford Dictionary itu kalian buka the atau atau an itu termasuk dalam article. Nah, article itu punya kelas kata atau part of speech, di mana part of speech-nya dia juga adjektif. Atau kalian biar nggak bingung dulu tuh, the-nya ini kita ganti dengan sweet. Nah, jadinya sweet beautiful woman, wanita yang cantik dan juga manis. Wow, wanita cantik dan manis. Oke, itu adalah contoh dari noun phrase. Jadi ada modifier, ada head. Nah, rangkaiannya itu woman-nya ada di belakang, ini head-nya karena dia adalah kata benda, jadi dia tuh harus ada di paling belakang. Kemudian ada beautiful, ada sweet. Tapi dalam bahasa Inggris tuh ada istilahnya ada persyaratan atau susunan yang harus diikuti juga teman-teman. Kita lihat nih, ada sweet, ada beautiful, ada woman. Nah, kalau kita meruntut yang sebenarnya bahwa kalau aturannya atau rule of the formula itu di beautiful itu kan alfabetnya diawali dengan huruf B. Kemudian sweet ini kan diawali dengan huruf S. Nah, seharusnya si beautiful ini duluan. Kemudian sweet itu baru yang kedua.
diikuti woman sebagai head gitu harusnya, tetapi semua itu tidak saklek seperti itu. Jadi bisa kalian rangkai sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kalian dalam merangkai suatu kata atau frase kayak gitu ya. Jadi kalau kalian memang menekankan bahwa si sweet duluan, kemudian beautiful baru beautiful, ya it's no problem. Kalau beautiful dulu baru sweet, it's no problem too, it's up to you. Tapi secara umum bahwa untuk yang aslinya kita itu harus merangkainya itu berdasarkan alfabet gitu. Jadi seharusnya beautiful sweet woman. Tapi it doesn't matter. Kenapa? Itu tidak bermasalah. It won't be a problem kalau kita memang yang kita maksudkan bahwa si sweet itu kita pengen dulukan. It's no problem, nggak bermasalah gitu. Jadi itu adalah kita bahas tentang noun phrase. Nah, saya rasa itu dulu ya teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian pengen tanya kepo-kepo tentang noun phrase lebih jauh, atau kalian di sebelumnya yang terkait dengan grammar, terkait dengan part of speech, terkait dengan komponen dari grammar itu masih bingung, kalian jangan lupa typing, kalian isi di kolom komentar. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dengan kekurangan ilmu yang saya miliki ini, semoga bisa menjadi manfaat buat kalian semua, dan terima kasih atas semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share to your friend kayak gitu. Baik, terima kasih atas kesempatannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.